Halo, salam jumpa semuanya, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman netizen yang budiman, senang sekali hari ini kembali saya bisa menemani kalian pada episode kita kali ini. Dan seperti biasa, kita awali dulu dengan pertemuan kita ini dengan mengunjungi Spiderman Parepare dalam aksi satu kantung sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantung sampah di pantai ini untuk dikembalikan ke darat. Tetap semangat untuk bumi yang lebih baik. Langsung saja, salam jumpa. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat, ketika surut itu, nah muncul kan. Nah inilah yang sedikit demi sedikit kita kumpulkan supaya lambat laun pantai sini jadi bersih. Coba bayangin kalau misalnya di sini bersih, enak toh berenang-berenang bersama anak-anak. Gak usah jauh-jauh ke sana, di sini juga bisa. Yuk, mari kita lanjut. Nah, terasa teman-teman, satu kantung sudah cukup. Terima kasih sudah membantu kita dengan membagikan postingan ini, karena itu sangat berarti dalam kampanye kita kepada masyarakat. Tetap menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, karena dibuang dimanapun semuanya akan berakhir di laut. Salam jumpa. Setelah kampanye kelar, saya pun kemudian menuju ke area perkotaan, dan di sini saya kelilingnya hingga sore menjelang malam. Ya, karena perut mulai lapar, saya mampir di salah satu tempat makan yang ada di Lumpue Parepare. Berada di Jalan Poros, tentunya tempat ini mudah terlihat. Namanya Sukma Mie dari Lancar Floris. Meski namanya Sukma Mie, menunya bukan hanya mie teman-teman, tapi juga aneka penganan unik yang membuat saya penasaran untuk mencobanya. Nah, setelah memesan, saya pun baru sadar kalau tempat ini juga menjual barang-barang pajangan yang cocok untuk kafe dan resto. Namanya Lancar Floris. Biasanya untuk belanja barang-barang seperti ini kita harus berangkat ke Makassar ya, kalau tidak salah namanya Informa. Tapi sekarang tidak perlu jauh-jauh ke Makassar, khusus yang ada di Parepare, kalian bisa ke sini. Sudah ada koleksinya tergolong lengkap, kalian bisa memilih yang dipajang di dinding, di langit-langit, di lantai. Wah, lengkap.
makanan, camilan, dan juga berbagai jenis minuman lah. Jadi bisa sekalian nongkrong, kemudian belanja-belanja lah di sini. Lumayan, makanya saya nongkrong. Setelah nongkrong, belanja-belanja dulu. Sambil nunggu pesanan kelar ya, kita belanja-belanja dulu. Ini banyak banget, mantap. Harganya juga ya terjangkau lah harganya. Jadi kalau kesini ya, lupa mampir. Mantap. Dengan tim gugus tugas penanganan pandemi di Kota Parepare. Dimulai dengan tim Kecamatan Ujung yang mengadakan apel di sekitar lapangan Andi Makassau. Baik teman-teman, sekarang ini saya berada di Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Kebetulan apel dulu nih sebelum operasi penegakan protokol kesehatan. Dari sini dulu, lagi apel kayaknya di sana. Setelah itu kita keliling-keliling Parepare. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke monumen, jangan buang sampah sembarangan ke kolam situ. Di pinggir-pinggirnya juga seperti ini ada masker. Ini ada masker. Ini ada ini, aduh, kasihan sekali.
Kecamatan Ujung sendiri memberi teguran ke sejumlah pedagang di area Pantai Senggol. Soalnya pedagangnya konon masih melayani pembeli yang ingin makan di tempat ini meski melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Ya sebenarnya kasihan banget sih, tapi ya mau gimana lagi. Dari tim Kecamatan Ujung, saya kemudian bergeser ke Kecamatan Soreang yang juga sedang melakukan patroli. Beberapa pedagang di wilayah ini juga kena teguran dari tim gugus karena melayani pembeli makan di tempat melebihi jam pembatasan. Nah, teman-teman, penanganan pandemi yang mengontrol buka tutup dan sistem pelayanan warung makan seperti warung kopi juga kopi shop, kafe itu memang menuai sorotan akhir-akhir ini. Yang paling anyar adalah ulah oknum Satpol PP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksinya yang dinilai arogan melakukan tindakan di luar batas menjadi sorotan di seantero negeri. Media sosial milik oknum Satpol PP ini pun diserbu netizen. Netizen juga meminta Om Satpol ini dipecat dan dibawa ke ranah hukum. Terus terang teman-teman, memang pola lama yang digunakan tim gugus tugas di lapangan ini perlu direvisi. Meski sebenarnya memang ini adalah buntut dari terus meningginya orang Indonesia yang terpapar dan bahkan sudah berhasil menggeser posisi India yang dulu tertinggi di dunia. Tapi apapun itu, kerumunan memang harus dikontrol, tapi dengan cara yang lebih elegan. Karena yang dibubarkan adalah kerumunan, bukan UMKM-nya. Baik kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.